Pada saat sedang di kantor, Detektif Lina mendapatkan sebuah telepon dari seseorang dan dia mengabarkan kalau telah terjadi pembunuhan tuh guys. Seketika detektif langsung bergegas menuju TKP untuk mengetahui kronologi yang lebih jelas. Saat Detektif Lina sampai di TKP, dia bertemu dengan seorang waiters yang menelponnya dan berkata, "Jadi gini Bu, Chef Bayu adalah seorang koki yang sangat terkenal di restoran ini. Saat dapur restoran lagi sibuk, Chef Bayu ditemukan tewas dengan luka tikam di kamar mandi Bu." Setelah mendengar penjelasan darinya, Detektif Lina mendapatkan 3 orang yang dicurigai sebagai pembunuh Chef Bayu. Orang pertama ada seorang chef. Ia berkata, "Perkenalkan, namaku adalah Roni Bu. Aku nggak tahu loh kematiannya. Hari ini aja aku lagi sibuk sekali karena restoran lagi ramai pengunjung. Jadi aku cuma fokus motong daging untuk memasang pesanan aja Bu." Orang kedua adalah asisten chef. Ia berkata, "Halo Bu, namaku adalah Randy. Dan aku nggak tahu siapa yang telah membunuh Chef Bayu. Hari ini juga aku lagi sibuk Bu karena pesanan sangatlah banyak. Makanya aku cuma membantu memotong sayuran aja dari tadi." Orang ketiga adalah steward. Ia berkata, "Hai Bu, perkenalkan namaku adalah Irwan. Aku sama sekali tidak tahu siapa yang melakukan itu kepada Chef Bayu. Karena seharian aku membereskan restoran, dapur, dan kamar mandi berkali-kali. Jadi aku sama sekali nggak tahu apa-apa tentang kejadian ini." Setelah mendengar perkataan dari masing-masing terduga, akhirnya Detektif Lina mengetahui siapa yang telah membunuh Chef Bayu. Menurut kamu, siapakah yang telah melakukannya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jadi jawabannya adalah Randy. Kok bisa? Karena pada saat dimintai keterangan, ia bilang kalau dia hanya memotong sayuran aja. Tapi kok ada pisau yang terdapat bekas darahnya ya? Udah pasti kalau pembunuhnya adalah Randy guys. Hayo, kamu tadi jawabnya apa nih? Akhirnya Randy pun dibawa Detektif Lina ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah selesai menginterogasi Randy, Detektif Lina mendapatkan kasus kembali. Ia harus menyelidiki kematian Kanya, seorang anak dari pengusaha sukses yang terkenal di Kalimantan. Dan dia ditemukan tewas di kamarnya tuh. Akhirnya, Detektif Lina datang dan menyelidiki kasus ini. Menurut hasil dari pemeriksaan dokter, ia tewas dari 30 menit yang lalu. Detektif Lina kembali ke rumah Kanya dan menanyai orang-orang yang ada di sana. Orang pertama adalah ART-nya. Ia berkata, "Halo, namaku adalah Minah. Dan tentu aku bukan pelaku dari pembunuhan ini Bu. Aku 30 menit yang lalu lagi menyiapkan makan malam untuk Mbak Kanya dan adiknya. Jadi mana mungkin aku melakukannya." Orang kedua adalah supirnya. Ia berkata, "Halo Bu, namaku adalah Sigit. Aku nggak tahu siapa yang telah membunuh Mbak Kanya. 30 menit yang lalu aku lagi membersihkan mobil karena mobil ini akan dipakai oleh Mbak Retno. Lagian ngapain aku harus membunuh Mbak Kanya? Dia sangat baik kepadaku." Yang ketiga ada adiknya. Ia bilang, "Halo, namaku adalah Retno. Aku seharian ini ada di kamar Bu, dan aku lagi menghabiskan novel penulis kesukaanku. 30 menit lalu aku lagi membuat es teh untuk menemaniku membaca novel. Mana mungkin aku melakukan pembunuhan tersebut kepada kakakku sendiri?" Setelah mendengar pernyataan dari orang-orang yang ada di rumah, Detektif Lina mengetahui siapa yang telah berbohong. Menurut kamu, siapakah yang mencurigakan di antaranya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Gimana? Udah nemu siapa yang telah berbohong? Jadi yang berbohong adalah adiknya si Retno. Karena coba aja kamu perhatikan gelas dari es teh manisnya. Di dalamnya terdapat es batu yang masih utuh dan belum mencair sama sekali. Udah pasti kalau dia adalah pembunuh dari kakaknya dan dia telah berbohong. Retno pun akhirnya dibawa oleh Detektif Lina untuk dimintai keterangan lebih lanjut guys. Setelah menginterogasi Retno, Detektif Lina mendapatkan telepon dari atasannya. Ia menugaskan detektif ke sebuah universitas ternama. Setelah sampai di sana, Detektif Lina menanyakan kasus itu kepada security di universitas. Security itu berkata, "Jadi kronologinya begini Bu, Randy merupakan mahasiswa yang sangat populer karena sering mengikuti lomba futsal mewakili universitas. Pada jam makan siang, ia ditemukan babak belur dan tidak sadarkan diri di toilet.
Akhirnya detektif Lina meminta untuk menyelidiki insiden itu dan mengecek CCTV yang mengarah masuk ke toilet. Dicurigai ada 3 orang yang telah melakukan penganiayaan pada Randi. Orang pertama mengatakan, "Halo Bu, namaku adalah Java, dan aku jelas nggak tahu soal kejadian itu. Aku sama sekali nggak bertemu dengannya Bu di toilet. Aku aja tadi buru-buru ke toilet karena takut kehabisan kebab kesukaanku. Jadi aku nggak mungkin lah melakukannya." Orang kedua berkata, "Halo Bu, namaku adalah Aska. Aku memang tadi di toilet melihat Randi sih, tapi setelah aku cuci tangan, aku langsung bergegas keluar karena Sukma mengajakku untuk beli batagor Mang Didin. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya." Orang terakhir berkata, "Halo Bu, namaku adalah Sukma. Aku ke toilet untuk ngajak Aska beli batagor Mang Didin Bu. Sekalian aku mau buang air kecil di situ. Aku juga sempat ketemu sama Randi yang ingin masuk ke kamar kecil. Setelah itu aku dan Aska pergi keluar dari sana." Setelah mendengar alasan dari mereka, detektif Lina masih kebingungan nih. Yuk coba kalian bantu detektif Lina ya untuk menemukan siapa pelakunya. Waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Gimana? Kalian udah nemu belum siapakah pelaku dari penganiayaan Randi? Kalau kalian teliti, jawabannya adalah Java guys. Karena di kantornya Java ada dasi Randi. Terus juga kelihatan tangannya ada bekas luka juga tuh. Udah pasti kalau si Java adalah pelaku dari penganiayaan Randi. Hayo, kamu tadi curiga sama siapa nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Akhirnya Java pun dibawa detektif Lina ke kantornya untuk diinterogasi lebih lanjut. Setelah selesai mengurus pelakunya, detektif pun pulang ke rumah. Di perjalanan, ia membeli beberapa bungkus stroberi yang enak banget. Rencananya sehabis mandi, dia akan memakannya sambil nonton film series kesukaannya. Akhirnya ia pun menaruh stroberinya di kulkas. Pada saat selesai dan ingin memakan stroberinya, tiba-tiba aja stroberinya udah hilang. Dicurigai kalau yang telah mengambil stroberinya adalah orang yang juga ada di rumahnya. Yang pertama ada Reska adiknya. Ia bilang, "Aku nggak tahu kalau ada stroberi loh di kulkas. Aku aja baru banget pulang dari mengerjakan tugas kelompok kampusku. Jadi jangan asal salah menuduh ya." Yang kedua adalah Rido kakaknya. Ia bilang, "Aku nggak makan stroberimu kok. Aku aja lagi asik main game online di kamar dari tadi. Lagian aku juga alergi terhadap buah stroberi. Jadi aku nggak mungkin memakan stroberimu." Yang ketiga ada Bimo adiknya. Ia bilang, "Aku nggak mungkin memakan stroberimu kak. Aku aja baru pulang main dari rumah temanku. Lagian kan aku juga nggak suka makan stroberi. Terakhir aku makan stroberi sama kakak dan aku muntah-muntah." Setelah mendengar perkataan dari saudara-saudaranya, Lina yakin kalau salah satunya ada yang berbohong. Menurut kalian siapakah yang telah berbohong? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Hayo, siapa nih pelakunya? Jadi yang telah berbohong adalah kakaknya Rido guys. Kalau dia bilang dia alergi terhadap stroberi, kenapa ada cairan seperti bekas stroberi di tangan dan bajunya ya? Jadi udah pasti dia yang makan stroberinya Lina. Siapa nih yang terkecoh di teka-teki ini? Yuk kita lanjut ke teka-teki terakhir. Kalau sekarang keadaannya seperti ini guys. Ada 2 orang di antara mereka yang diprediksi akan terbunuh. Coba kalian perhatikan dengan teliti ya. Kira-kira manakah yang akan terbunuh? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, beberapa kasus teka-teki logika yang harus diselesaikan Lina sebagai detektif. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!